bagus nanti. Halo guys, kembali lagi sama gue dan Hermawan. Ini Crystal ngerekamin blow on banget. Hari ini gue pengen ngebahas soal force stabilizer di Suzuki Satria FU. Ya, bentar, ada motor lagi ngebut. Kita tungguin dulu. Mau nggak mau ada iklan dulu guys, sebentar ya. Jadi hari ini yang mau gue bahas itu mengenai force stabilizer. Force stabilizer yang sering dipakai di motor-motor balap. Nah, contohnya seperti ini di Suzuki Satria FU gua. Nah, ini itu adalah force stabilizer Racing Boy V3 punya Satria FU. Nah, sebenarnya force stabilizer ini tuh lebih ke fungsi atau lebih ke gaya doang gitu ya. Ini beberapa contohnya juga. Ini stabilizer Racing Boy buat Satria, dan juga ini tuh stabilizer yang gue pakai juga dulu buat fiction di adek gua. Jadi buat motor-motor gue ini kalau punya aksesoris untuk motornya ada force stabilizer, gue pasti pakai force stabilizer. Kenapa kayak gitu? Biar yang pasti pertama makin keren, dan yang kedua ada fungsinya. Jadi kalau kalian beli force stabilizer ini, itu tuh nggak cuma sekedar buat variasi, tapi ada fungsinya guys. Nah, abis ini gue mau bahas apa sih fungsi utamanya force stabilizer itu. Nah guys, jadi force stabilizer itu seperti ini gambarnya. Ini gue ada rekaman videonya. Memang secara model itu bagus banget di motor gitu. Kelihatannya kayak motor tuh lebih sporty, lebih racing gitu ya. Tapi ya baik lagi, itu nggak cuma sekedar buat variasi, tapi dia ada fungsinya. Nah singkat ya, buat fungsi shock stabilizer itu adalah membantu kinerja shock kiri dan kanan. Jadi dia ngeborgol kanan dan kiri itu supaya kinerjanya bareng. Terutama buat motor yang punya gigadisc gitu. Nah waktu itu gue dikasih tahu, karena Satria FU itu kalau ngerem kebanyakan dia dominan miring ke kanan shocknya. Kenapa? Karena dia berarti di kanan, katanya seperti itu. Jadi dengan stabilizer shock ini, fungsinya itu ngebantu banget buat Satria FU biar lebih maksimal. Terutama pada saat lagi di posisi tidur, kanannya itu katanya lebih ngayun dibanding yang kiri. Dengan baik lagi dengan shock stabilizer, kalian ngebantu motor kalian itu supaya shocknya kinerjanya bareng. Dan kalau gue pribadi waktu itu gue pakai ini, yang gue rasain adalah shocknya Satria itu berasa lebih halus untuk pada saat lagi ada posisi tidur maupun lobang. Jadi lebih lebih nyaman banget dipakainya gitu. Kalau gue berasa banget, dan gue yakin kalau kalian pakai mungkin kalian bisa rasain juga gitu ya. Tapi ini kondisi shocknya standar, belum pernah setting rebound segala macam itu. Nah itu adalah fungsi utamanya. Dan yang kedua teman-teman, yang terpenting adalah karena ini ngebantu untuk bagian shock, otomatis itu ngaruh ke seluruh bagian kaki-kaki ini ya. Di bagian ban juga, terutama ban itu, jadi dia nggak stres kanan atau stres kiri gitu. Jadi dia membagiannya rata ya. Jadi nggak cuma ngaruh ke kenyamanan pada saat lagi riding sehari-hari atau lagi balapan, tapi juga untuk mempertahankan keawetan ban itu sendiri gitu ya. Jadi barangnya simple, kelihatannya kayak nggak berguna apa-apa, cuma buat variasi makin ganteng, tapi ternyata fungsinya itu cukup bermanfaat banget buat motor ya. Ini sekalian bahas stabilizer V3 dari Racing Boy ya. Ini kan V2 ya, ini V2. Sama kalau kayak Fiction juga tuh modelnya mirip-mirip. Kalau ini pertama kita harus kendorin ini dulu nih, baut ini dan juga baut ini nih kita kendorin semuanya ya. Dan ini juga nih baut ini semua. Nah kalau Satria itu enak ya guys, kalau kalian taruh dia langsung bottom shocknya itu ada penahannya di bawah, jadi plak, dia nggak turun-turun. Cuma kalau misalnya kayak Fiction itu atau Ninja RR, kita harus ngepasin sendiri. Jadi kanan kiri itu dia kadang bisa nggak balance gitu, bisa miring. Cuma kalau Satria udah pasti lurus. Tapi baik lagi teman-teman, bautnya ini juga jangan terlalu kenceng banget tuh jangan. Karena baut kecil ini powernya kecil, tenaganya, dan juga pemasangannya itu harus lurus ya, harus dipasang kiri dirapetin, kanan juga dirapetin, turun dulu, terus baru kencengin satu-satu. Ini baru belakangnya. Nah jadi itu dia guys untuk penjelasan singkat mengenai force stabilizer ya. Ini dari apa yang gue tahu, dan mungkin ada juga fungsi-fungsi tambahan lainnya yang teman-teman tahu. Kalian boleh komen di bawah juga, kasih masukan ya. Kalau gue bilang teman-teman untuk motor berguna banget pakai ini. Tapi ini notes buat teman-teman, buat pemasangannya pastikan pemasangannya benar. Jadi jangan sampai bautnya kekencengan atau pasangnya miring sebelah. Itu memungkinkan untuk ada partsnya yang patah, karena ini bautnya ringkih sekali. Dan pemakaian ini cukup ekstrim teman-teman, karena dia bekerja terus sepanjang jalan, apalagi jalan Indonesia. Oke, jadi itu dia
untuk penjelasannya dari gua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.